Selamat datang di pekerjaan paling dibutuhkan tahun 2025. Kali ini kita akan bahas pekerjaan ketiga yang paling dibutuhkan di tahun 2025, yaitu adalah Big Data Analysis. Halo guys, kali ini gue akan bawakan materi pekerjaan paling dibutuhkan di tahun 2025, yaitu salah satunya adalah Big Data Specialist. Ini yang ketiga ya. Yang pertama itu kita sudah bahas data scientist, data analysis. Kemudian yang kedua adalah machine learning, AI. Nah ini adalah Big Data Specialist. Jika lo belum nonton yang pekerjaan yang paling dibutuhkan tahun 2025 dan di masa yang akan datang, lo silakan tonton di video pertama, seri hard skill 1 dan 2, baru lo nonton ini. Gue rasa lo akan ngambil kesimpulan yang lebih dalam apa yang akan gue sampaikan di video ketiga ini. Munculnya web dan era digital telah menciptakan banyak data penting untuk mengetahui apa itu big data, cara kerjanya, dan mengapa itu penting. Dan di video sebelumnya gue sudah bahas tuh data analisis, data scientist, apa perbedaan di antara keduanya, apa yang harus lu kuasai di keduanya. Kemudian ada juga machine learning yang kemudian membuat artificial intelligence, dan sekarang adalah recapnya. Nah, di Big Data Specialist ini sebenarnya adalah gabungan dari skill-skill yang dibutuhkan lu untuk bisa menjadi seorang data scientist atau big data specialist. Lu seharusnya sudah menguasai beberapa keterampilan-keterampilan yang sudah dikuasai untuk menjadi seorang data analysis atau data scientist, ataupun seorang yang bisa membuat machine learning untuk dibuatkan artificial intelligence. Nah, seperti yang gue sudah sampaikan di video 1 dan kedua seri hard skill, nanti lu cek aja di playlist, ini adalah beberapa bahasa ya, yang memang nanti diperlukan untuk menjadi big data specialist. Nah, sebelum lu menjadi big data specialist, sebenarnya lu harus juga menguasai menguasai sebagai seorang data analis atau lu sebagai programming untuk menjadi data scientist. Background-nya itu sih sebenarnya. Gue kan udah jelaskan tuh di video sebelumnya. Bahwa big data specialist ini adalah suatu keterampilan teknis yang paling diminati saat ini karena semakin banyak perusahaan menghasilkan data dalam jumlah besar setiap hari, yaitu dengan algoritma-algoritma mesin-mesin yang berbeda-beda. Lu bisa lihat Tableau, kalau nggak salah Tableau itu yang gue bilang ya di video sebelumnya ya, Tableau itu kayaknya dipakai oleh perusahaan Gojek untuk menganalisa data dan membuat keputusan yang harus diambil berdasarkan hasil data yang dikumpulkan dalam suatu big data spesialis. Nah, ini adalah keterampilan-keterampilan yang harus lu kuasai ya. Jadi sebenarnya big data spesialis itu kumpulan dari seorang data analis, profesi data scientist, yang kemudian si big data ini lu ngebaca dalam bentuk apa ya, dalam bentuk data, kemudian lu gabung-gabungkan. Kalau misalkan yang gue bilang tadi ya, seorang komputer atau seorang program kan biasanya kelemahannya ya adalah apa ya, how to say ya, atau teknik komunikasinya biasanya agak kurang karena memang dia lebih banyak berkecimpung di mesin, berinteraksi dengan mesin, dan berinteraksi dengan sosialnya agak kurang. Nah, kemudian makanya kenapa dalam sebuah atau dalam suatu keterampilan juga harus menguasai semacam communication skill untuk nanti bisa menjadi bisnis lah, bisnis scientist-nya. Gitu. Nah, ini big data ini sebenarnya ngumpulin dari berbagai macam data yang kemudian menjadi satu untuk disampaikan ke stakeholder. Ya ibaratnya lu menjelaskan lah kepada mereka. Kalau data analis, apalagi data scientist ya, kita bikin programming sesuai stakeholder. Kalau data analisis kan masih mending ya, kita bisa berinteraksi dengan stakeholder dan menyampaikan apa-apa data-data apa yang dibutuhkan untuk mereka. Nah, machine learning juga gitu. Nah, ini adalah salah satu pekerjaan juga nih, namanya big data specialist, yang nanti dibutuhkan kira-kira di tahun-tahun mendatang karena banyak para perusahaan atau stakeholder menggunakan komputer untuk menyimpan atau mengambil keputusan dari data-data yang diambil oleh mereka melalui satu jaringan komputer dalam satu big data. Nah, ini harus yang beberapa hal yang harus dikuasai. Gue juga udah nyampaikan ya beberapa link-link ya, kalau nggak salah ya, di video 1, video 2,
tempat-tempat di mana lu bisa ngambil kursus-kursus yang juga berbahasa Indonesia. Di bahasa Inggris tuh ada namanya Udacity, bagus banget. Cuman dia memang bahasa Inggris, kalau lu memang jago di bahasa Inggris, gue menyarankan di Udacity untuk ngambil beberapa program courses-nya di sana. Nah, ini adalah beberapa 5 keterampilan yang harus dimiliki untuk menjadi big data spesialis. Di antaranya adalah business knowledge. Ya, ini kan gue udah bilang ya dari awal ya, kalau memang biasanya programmer itu agak terkendala dengan apa ya, communication skill ya. Tapi kalau bisa menguasai communication skill sekaligus programmer, itu akan menjadi bagus sekali profesi Anda di tahun-tahun mendatang. Apalagi misalkan Anda menguasai bisnis, menganalisa bisnis, dan sebagainya, decision making proses, gue pikir itu akan menjadi nilai tambah ya bagi seorang programmer untuk bisa belajar tentang soft skill-nya, yaitu tentang bisnis, tentang how to capture the audience, how to communication skill, dan ini adalah soft skill tambahan yang gue pikir nanti di suatu saat di big data spesialis ini lo bisa ngambil pelatihan-pelatihan soft skill untuk meningkatkan nilai value dari yang lo butuh. Kemudian juga pengetahuan tentang perhitungan kuantitatif dan juga statistik, yaitu ada SPSS, dan lo bisa gunakan metode lain juga. Nah, sebenarnya di big data ini sebenarnya bisa sudah dikumpulkan ya data-data, tinggal bagaimana membuat rumusan menjadi sebuah data yang bisa dibaca. Karena kalau data kuantitatif, data statistik kan biasanya hanya lu yang paham rumus-rumusnya, dan ini seharusnya dengan kemampuan bisnisnya, dengan kemampuan komunikasi skillnya, lu bisa lebih mempermudah menyampaikan pesan yang ada di data tersebut menjadi lebih mudah dipahami oleh bos lu, oleh stakeholder, dan sebagainya. Yang kedua adalah bagaimana lu bisa maintain quality data. Data itu kan nggak hanya disampaikan saat ya, jadi lu maintain. Progressing-nya tuh seperti kayak beberapa tahun ke depan atau nanti akan digunakan kembali untuk mengambil keputusan, yaitu adalah maintain quality. Tapi gue rasanya akan diajari juga sih data-data ini disimpannya di mana dan bagaimana menyimpannya untuk suatu saat di recall balik, diminta kembali untuk disampaikan ulang jika pada suatu saat dibutuhkan. Dan ini adalah sudah pasti ya pemahaman tentang pemrograman dan komputasi, karena memang ini base-nya big data specialist itu sebenarnya base-nya adalah seorang data analis atau bahkan seorang data scientist ya, yang membuat pemrograman rumus yang menyesuaikan di mana requesting by stakeholder atau di mana perusahaan lu, tempat lu bekerja. Jadi gue rasa ini kayak tadi ya, Python, kemudian SQL, kemudian data mining, kemudian kuantitatif, analisa, machine learning, dan sebagainya. Itu ada beberapa bahasa yang memang mungkin lu harus kuasai. Nah, ini kemudian ya follow up on big data project. Ini adalah beberapa beberapa keterampilan yang harus dimiliki. Jadi kalau misalkan kita sudah melaporkan ya bahasanya sudah bagus, kemudian bagaimana follow up big data project itu kepada orang yang marketing, misalkan orang-orang divisi yang terkait untuk bisa memfollow up itu. Memang bagi seorang programmer mungkin agak capek karena memang gak berhubungan langsung dengan dunianya, tapi kalau misalkan lu juga bisa menguasai soft skill yang berkolaborasi dengan divisi lain, itu juga akan menjadi nilai tambah dan lebih bagus untuk karir lu ke depan untuk menjadi big data spesialis. Jadi kalau lu misalkan sudah menguasai keterampilan teknis di big data ya seperti Python, SQL, dan sebagainya, mungkin diperlukan untuk menambahkan soft skill baru, yaitu business knowledge, communication skill, kolaborasi tim, dan sebagainya. Supaya apa? Supaya bisa meningkatkan value lu, nilai tambah lu, karir lu, bahkan gaji lu suatu saat untuk bisa bertahan atau bisa lebih naik lagi karir lu di perusahaan tersebut, atau kadang bisa juga sebagai freelance, who knows, juga bisa bisa gabung di beberapa perusahaan tanpa harus terikat, tapi communication skill lu bagus, data bisnis kenal lu juga bagus, lu bisa follow up beberapa project dan sebagainya. Demikian adalah salah 3 dari 25 beberapa pekerjaan yang dibutuhkan di tahun-tahun mendatang.
Ini baru 3, nanti gue cek lagi yang keempat, dan seterusnya, dan akan gue posting secara berkala di YouTube. Wah. Nah, silakan tonton juga YouTube video-video gue yang lain. Nah, ini fokusnya untuk beberapa video ke depan, 2 video ke depan, gue akan fokus di hard skill, kemudian gue akan fokus di soft skill, video-videonya terkait dengan pekerjaan hard skill, keterampilan, dan soft skill yang dibutuhkan di tahun-tahun mendatang. Sekian, sampai ketemu lagi di seri selanjutnya.